Hi everyone, good morning. See you again with me, Safira Jufri, your English lecturer. And today we are going to talk about the basic sentence elements. Okay, I hope in the end of this lesson you are able to identify where is subject, verb, and object in a sentence, and you can form an English sentence correctly, you can form a negative sentence correctly, form a question correctly, and the last, you can identify whether an English sentence is correct or incorrect. So today I'm going to talk four main parts. The first one is a simple sentence, the second is the negative sentence, the third is the question, and the last is a simple analysis. Okay, the first one is simple sentence. Here I'd like to talk about forming a simple subject, verb, and object or prepositional phrase sentence. Okay, let's start from the definitions of a sentence. A sentence must contain at least subject, verb, and object or prepositional phrases. Nah, jadi karena di pengertian sebelumnya sudah disebutkan bahwa kalimat itu minimal ada subjek atau subjek dan verbnya, atau subjek verb object, atau subjek verb object plus prepositional phrases. Kita perlu tahu apa sih itu subjek, verb, object, dan prepositional phrases. Nah, you should remember this. Harus diingat-ingat. Subject is a person, animal, place, thing, or concept that does an action, the doer. Atau dalam bahasa Indonesia kita katakan subjek ini adalah pelakunya, orang yang melakukan the action, kegiatan tersebut. Nah, ini kita biasanya disingkat sebagai S. Dan verb atau kata kerja di sini mencerminkan apa yang subjek kerjakan, what the subject does. Jadi apa yang dikerjakan oleh si subjek. Dan object atau O is a person, animal, place, thing, or concept that receive the action. Nah, jadi dia menerima perlakuan atau menerima verb dari subjeknya. Nah, the subject did what? Nah, subjeknya tuh ngelakuin apa? Ke siapa? Nah, ini menjawab pertanyaan yang akhirnya menjadi objeknya. Prepositional phrase, a phrase that begins with a preposition. Nah, sudah tahu belum apa itu preposition? Preposition itu contohnya in, at, for, behind, until, after, during, dan seterusnya. Itu adalah contoh preposition. Nah, kalau ada preposition dan di belakangnya ada kata lain, in the office, in the afternoon, in the morning. Nah, in the morning, in the afternoon, in the office itu disebut sebagai prepositional phrase. Kenapa? Karena dia diawali oleh preposition dan ada kata setelahnya yang mencerminkan satu kesatuan. Nah, diingat-ingat ya simbolnya dari sekarang. Kalau subjek itu S, verb itu V, object itu O, dan prepositional phrase sebagai PP. Nah, ini adalah beberapa contoh dari sentence elements. Nah, ada beberapa formula dari kalimat dalam bahasa Inggris. Minimal sebuah kalimat itu terdiri dari subjek dan verb, atau di sini contohnya I run. Atau bisa juga di sini berbentuk subjek, verb, dan objek. Contohnya apa? I write a letter. Yang saya warnai ungu itu adalah subjek, merah itu adalah verb, hijau itu adalah objek, dan biru itu adalah prepositional phrases. Nah, di sini juga bisa sebuah kalimat mengandung subject, verb, object, dan prepositional phrase. I write a letter in my office. Or subject, verb, prepositional phrase langsung. Subject I, verbnya sleep, at home, prepositional phrases. Ini semua adalah bentuk kalimat yang biasa digunakan sehari-hari. Oke, ini Anda harus ingat-ingat ketika membuat kalimat, paling tidak strukturnya minimal subject verb atau subject verb object PP atau subject verb PP. Oke, nah ini Miss Vira kasih contoh sentence elements. He reads many books, subject verb object. He reads many books in the library. Subject verb object, in the library prepositional phrase. Nah, prepositionnya apa di sini? Kata in. Nah, gitu ya. Maka in the library disebut prepositional phrase. Okay, negative sentence. Forming a negative sentence. Subject, modal, or auxiliary verb plus not plus verb plus object or prepositional phrase.
Nah, you should consider these points. Nah, kalau membuat kalimat negatif, Anda harus mengikuti aturan berikut ini. Yang pertama, kata negatif itu kalau mau ubah positif ke negatif harus ditambahi kata not. Ingat-ingat kata not. Contohnya, I can install a software. Negatifnya kita tinggal nambahin not karena sudah ada auxiliary verbnya can. Jadi, I cannot install a software. Aturan yang kedua, kata not ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dia harus diikuti oleh auxiliary verb. Nah, kalau di dalam sebuah kalimat tidak ada auxiliary verbnya, maka Anda harus menambahi auxiliary verbnya. I install a software today. Karena di kalimat positifnya tidak ada auxiliary verb, langsung main verb, maka kita harus menambahi kata do. Kenapa? Karena verbnya di kalimat positif adalah verb 1. Install itu verb 1. Maka kita harus menambahkan auxiliary verb do pada kalimat negatifnya. Subjeknya I, maka auxiliary verbnya yang dipakai do. Kalau subjeknya he, maka menjadi he does not, gitu ya. Maka kalimat negatif di sini, I do not install a software today. Ingat-ingat ya, do adalah sebuah auxiliary verb. Rules number 3, aturan ketiga. Add not directly if there is an auxiliary verb in a sentence. Nah, kalau sudah ada auxiliary verbnya dalam sebuah kalimat, tinggal nambahin not aja langsung. I'm installing a software, I'm not installing a software. Easy kan? Auxiliary verb itu ada berbagai macam. Coba dilihat di video sebelumnya tentang auxiliary verb. Ada to be, ada will, ada shall, do, does, did, etc. Nah, rules number 4. If there are more than one auxiliary verb in sentence, you can put not after first auxiliary verb. Nah, biasanya dalam sebuah kalimat tidak mesti ada satu auxiliary verb saja. Tapi bisa jadi di sana ada 1, 2, atau 3 auxiliary verb. Contohnya di sini I will have been installing a software by the time you come to my house. Di sini auxiliary verbnya apa aja? Ada will, ada have, ada been, ada 3 auxiliary verb. Nah, kalau ada 3 auxiliary verb, kita letakkan di mana sih kata tidaknya, kata notnya? Nah, kita letakkan di auxiliary verb yang pertama, persis setelah auxiliary verb yang pertama. Auxiliary verb yang pertama kata apa? Kata will. Maka otomatis kita letakkan notnya di belakang kata will menjadi I will not have been installing a software by the time you come to my house. Nah, ini kesimpulannya. Notes, catatan. If there is no auxiliary verb in positive sentence, add do, does, did as auxiliary verb. Verb 1, you should add do, does. Verb 2, you should add did. Nah, jadi jika tidak ada auxiliary verb di kalimat positifnya atau affirmative sentence-nya, Anda harus menambahkan do, does, atau did sebagai auxiliary verb di kalimat negatif atau interrogatifnya. Nah, kalau kalimat positifnya itu pakai verb 1, maka Anda harus menambahkan auxiliary verb di kalimat negatifnya do atau does. Nah, kalau di kalimat positifnya itu Anda menggunakan verb 2, maka di kalimat negatifnya Anda harus meletakkan not dengan menambahi auxiliary verb did. Nah, mari kita lihat di sini. Here are the possible formation for negative sentence. Nah, ini contoh formasi yang memungkinkan untuk kalimat negatif. Anda bisa gunakan subject, do, does, atau did, plus not baru verb 1, atau Anda bisa pakai subject kalau sudah ada auxiliary verbnya tinggal nambahin not, langsung verbnya fleksibel tergantung tensesnya. Aturan yang ketiga, kalau ada beberapa auxiliary verb kita letakkan auxiliary verb yang pertama baru not, baru dilanjutkan auxiliary verb kedua, keempat, dan seterusnya lalu verb gitu ya. Okay, next, you should always reinforce the concept. Nah, sekarang coba Anda cari informasi berikut. What is to be? To be itu apa aja sih? What is model? Model itu apa aja sih? What is do auxiliary? Do auxiliary itu apa aja sih? Digunakan gimana? Gitu ya. Oke, lanjut. Part 3 question. How to form a question. Nah, I would like to ask you, how many question words that you know? Mention them. Ada berapa sih kata tanya yang sudah Anda tahu? Coba disebutkan. Sebutkan dalam hati ya. Okay, next. Consider this in forming a question. Nah, untuk membentuk sebuah kalimat tanya, Anda harus memperhatikan aturan-aturan berikut ini. Number 1, in yes no question, place auxiliary verb in the beginning.
Nah, kalau dalam bentuk kalimat tanya yang hanya membutuhkan jawaban yes atau no, Anda bisa langsung menaruh auxiliary verbnya di depan. Misalkan ada kalimat you pass the salt, you can pass the salt. Membentuk kalimat pertanyaannya menjadi can you pass the salt? Kalau kalimat positifnya I should follow you, maka kalimat negatif interrogatifnya menjadi should I follow you? Simple ya. Auxiliary verbnya tinggal pindah ke depan aja, terus tukar-tukaran tempat, ditukar tempatnya antara auxiliary verb dan subject. Nah, aturan kedua, if you use question words, put auxiliary verb after question word. Nah, Anda sudah tahu ya, question word itu contohnya apa aja? Ada why, when, why, how, who, dan seterusnya. Nah, kalau Anda menggunakan question word seperti ini, Anda tetap harus menggunakan auxiliary verb. Ingat, auxiliary verb harus tetap ada. Nah, auxiliary verb ini munculnya setelah kalimat tanyanya. Nah, contohnya apa? What will you do tomorrow? Nah, kalimat aslinya positifnya you will do tomorrow. Misalkan you will swim tomorrow. Kalimatnya pertanyaannya menjadi what will you do tomorrow. Misalkan I will write a letter tomorrow. Pertanyaannya what will you write tomorrow. Nah, tetap ada auxiliary verbnya. Rules number 3. Remember that subject always comes after the first auxiliary verb. If there are more than one auxiliary verb in a sentence, will have been, will be, etc. Nah, you should put the first auxiliary verb after the question word. Jadi kalau misalkan Anda bikin kalimat tanya, itu diingat-ingat kalau di sana ada lebih dari satu auxiliary verb, maka yang harus dipindah ke depan hanya auxiliary verb yang pertama. Nah, misalkan kalau kalimat ini, you will have been doing something at 10 a.m. tomorrow. Kalau dijadikan kalimat pertanyaan, maka will-nya pasti pindah ke depan. What will you have been doing at 10 a.m. tomorrow? Gitu ya. Jadi kalau ada beberapa auxiliary, maka Anda harus memindahkan auxiliary-nya ke depan yang pertama saja. Setelah itu, subject baru diikuti oleh auxiliary yang lain. Rules number 4. Never ask yourself, am I writing the letter? Nah, jangan tanya diri sendiri ya. This is illogical sentence. Anda sudah tahu jawabannya, nggak usah bertanya. Nah, sample of sentence analysis. Nah, coba kita belajar untuk tahu kira-kira kesalahan dalam membuat kalimat. Nah, yang pertama, birds not fly. Kira-kira tahu nggak salahnya di sini apa? Nah, salahnya nggak ada auxiliary verbnya. Nggak boleh not berdiri sendiri. Setelah subjek langsung not. Nggak boleh. Harus ada auxiliary verbnya. Berarti kita nambahin apa? Birds do not fly. Ya, itu yang betul. Karena do di sini adalah auxiliary verb. Contoh yang kedua, the students in the classroom. Salah atau tidak? The student subject in the classroom prepositional phrase. Betul atau tidak? Salah. Karena semua kalimat itu wajib ada verbnya. Ada verbnya tidak dalam kalimat ini? Tidak ada. Maka kita harus menambahkan verbnya. The students are in the classroom. Number 3. What you see. Betul tidak? Ya jelas salah. Kenapa? What ini adalah question word, you ini subject, see adalah verb. Salah, harus ada auxiliary verb kalau bertanya. Mana auxiliary verbnya? Karena di sini pakai verb 1, see, maka auxiliary verbnya adalah do. What do you see? That's correct. Number 4. I will have not read chapter 1 tomorrow at 10 a.m. Ini kira-kira betul nggak sih? I, subject, will have, auxiliary verb, not, read baru verb. Nah, di sini ada dua auxiliary verb. Nah, kalau ada dua auxiliary verb, ada will sama have, maka notnya terletak di mana? Setelah will atau setelah have? Nah, masih ingat kan aturannya? Harus diletakkan di auxiliary verb yang pertama notnya. Berarti I will not have read yang betul. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjut nih. Ini contoh lebih lanjut bagaimana mengubah kalimat positif ke negatif dan interrogatif.
Nah, kalau di sini kalimat positifnya contohnya Dava is updating a software in his office. Ada auxiliary verb, ini simple sekali. Kita tinggal nambahin not kalau kalimat negatifnya setelah auxiliary verb. Menjadi Dava is not updating a software in his office. Nah, kalau misalkan kalimat interrogatif bagaimana? Nah, kalau kalimat interrogatif pun simple. Nah, contohnya bagaimana? Kita tinggal ngubah auxiliary verbnya, posisinya pindah ke depannya subjek, selesai. Jadi kalau Dava is updating, kalimat tanyanya menjadi is Dava updating, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sama seperti contoh nomor 2 di sini ada Sofia stands in front of the class. Anda tidak menemukan auxiliary verb di sini. Lah, membentuk negatifnya gimana, Miss? Harus ada auxiliary verb. Maka masih ingat aturan tadi, kalau tidak ada auxiliary verb, maka kita lihat verb pada kalimat positifnya ini verbnya stands, ini verb berapa? Verb 1. Karena verb 1, maka di sini auxiliary verb yang dipakai adalah does. Kalau di sini stood verb 2, maka di sini auxiliary verbnya harus pakai did, gitu ya. Maka menyesuaikan pada kalimat positifnya. Kalau kalimat positifnya pakai verb 1, maka di sini pakai does. Maka kalimat negatifnya menjadi does not. Sofia does not. Nah, kalau membentuk kalimat interrogatifnya gimana, Miss? Simple, does-nya pindahan ke depan, selesai. Jadi, does Sofia stand in front of the class? Dan selesai. Contoh nomor 3, Genevieve will have been waiting the movie for 6 hours at 7 p.m. tomorrow. Nah, ini ada beberapa auxiliary verb. Ada 3 auxiliary verb, will, have, dan been. Nah, untuk membentuk kalimat negatifnya, Anda tinggal nambahin not di kalimat di belakang auxiliary yang pertama saja. Tidak boleh di kedua, tidak boleh juga di auxiliary verb yang terakhir, tapi persis setelah auxiliary verb yang pertama. Nah, untuk membentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya bagaimana? Tinggal memindahkan auxiliary verb yang pertama ke depan. Selesai. Menjadi kalimat tanyanya, will Genevieve have been waiting the movie for 6 hours for 6 hours at 7 p.m. tomorrow? That's simple, right? Nah, out of difficulties grow miracles. Jadi jangan menyerah ya. I do appreciate every effort you make. Jadi jangan menyerah. Anda coba saja meskipun susah, dicoba sampai bisa. Miss Wira tidak akan menyanyiakan semua usaha Anda. Semua usaha Anda akan saya apresiasi. Okay, what you need to do is number 1, jangan lupa sign attendance list, absen jangan lupa. Number 2, watch a complete video. Ada 2 video hari ini, Anda harus lihat semuanya secara komplit. Anda bisa download PPT-nya di e-learning. Yang ketiga, do all assignments. Ingat, semua tugas sudah ada instruksinya. Dilihat, dibaca instruksinya baik-baik. Number 4, ask any question in e-learning forum. You should ask any question in e-learning forum. Gunakan forum di e-learning untuk berdiskusi setiap pertanyaan atau setiap kesulitan ya. Jangan gunakan grup WA, gunakan forum di e-learning. Okay? I think that's it for today. Thank you very much. Good luck. Have a nice day. If you have any question, you can mail me or talk it in our forum. Have a nice day and good luck.